Nah, tes prosedur juga demikian. Sudah dipelajari ketika kelas 7. Kembali akan diingatkan pula ya, apa letak perbedaan antara tes deskripsi itu sudah selesai ya. Nah, antara tes prosedur kelas 7 dan kelas 9 sekarang. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita selanjutnya, sedikit Ibu ulas kembali masalah pembelajaran atau materi kita mengenai tes deskripsi. Ya, yang dimana berapa materi yang kamu terima dari tes deskripsi aku? Coba buka bukunya, ulas kembali. Ya, sebelum kita masuk ke materi kita yang baru. Ada berapa materi yang kamu terima dari tes deskripsi aku? Ya, ada berapa? Yang pertama apa Naku? Mengenai makna atau pengertian. Oke, yang kedua Pak. Apa materi yang kamu terima? Yang kedua, adakah ciri-ciri dari tes deskripsi yang kamu terima? Ada. Ciri-ciri tes deskripsi. Yang ketiga, struktur. Yang keempat, yang kelima, langkah-langkah menulis. Berapa nak? Saat pertanyaan mem adalah materi yang kamu terima, bukan tujuan pembelajaran yang saya tanya. Sudah, Kevin? Jadi ada berapa anakku? 5. Nah, ada perbedaan materi mengenai tes deskripsi kelas 7 dan kelas 9. Apa letak perbedaannya? Dari apa? Dari fisika, dari apa yang letak perbedaannya? Dari isi. Apa letak perbedaannya? Kalau tes deskripsi kelas 7 mengenai apa? Cek atau tempat. Kalau kelas 9? Peristiwa dan perasaan. Baik, itu sekedar evaluasi atau mengingat kembali materi yang sudah selesai dan diakhiri kemarin dengan P. Oke, masuk kita kepada pembelajaran kita yang selanjutnya, yaitu teks prosedur. Nah, lihat di sini ada tujuan pembelajaran dari teks prosedur. Yang pertama, atau boleh kamu buka di bukumu di tujuan pembelajaran mengenai teks prosedur. Halaman berapa itu nak? Ya, halaman 31. Ya, di dalam teks prosedur juga ada 4 tujuan pembelajaran. Ya, kalau yang ditampilkan di sini sesuai yang kita bahas hari ini. Ya, nah ada 4 tujuan pembelajaran. Apa saja itu aku sebutkan dulu sesuai yang ada di bukumu. Ada berapa? Ada 4 kan? Yang pertama apa aku? Silakan baca 1, 2 ya. Mengeksplorasi dan mengevaluasi berbagai informasi berupa gagasan dan dasar dari teks prosedur yang disimak. Oke. Apa itu mengeksplorasi? Apa? Mengeksplorasi. Mencari tahu.
diakhiri dengan tugas keterampilan adalah menulis. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah menyimak atau mendengar atau melihat yang namanya teks prosedur? Sudah pernah? Sudah pernah lah. Kalau jawabanmu belum pernah itu salah, karena sudah belajar teks prosedur di kelas 7. Iya, berarti pernah ya nak ya. Nah, pertanyaan yang kedua, dan jawabannya pernah. Pertanyaan yang kedua, butir-butir apa sajakah yang dibahas di dalam teks prosedur? Ya, butir-butir apa sajakah yang dibahas di dalam teks prosedur? Ya, atau butir-butir apa sajakah yang terkandung di dalam teks prosedur? Ayo. Hah? Di dalam teks prosedur. Prosedur. Nah, janganlah dulu kita masuk ke teks prosedurnya. Kita hilangkan dulu kata teks. Prosedur atau proses. Apa di dalam proses ini nanti? Iya, berisikan langkah-langkah contohnya. Ketika anak-anak MEM mendaftar ke sekolah ini, mempunyai proses nggak? Ada nggak proses yang kamu lakukan? Yang pertama, apa yang kamu lakukan prosesnya, anakku? Apa prosesnya yang kamu lakukan? Pendaftar kamu ke sekolah ini. Yang pertama adalah apa yang pertama? Sebelum kamu mengisi formulir, apa yang kamu lakukan, anakku? Mengambil formulir. Proses yang pertama. Proses yang kedua. Iya, mengisi formulir. Yang ketiga, memenuhi syarat-syarat yang diminta di dalam formulir. Apa lagi sudah kamu isi, sudah kamu penuhi syarat-syaratnya, kamu kembali. Selesailah proses di dalam pendaftaran. Sesudah itu apa lagi? Apa? Dites kan? Itulah proses ketika kamu mendaftar di SMP Metodis kemarin kan, kelas 7 kan? Iya enggak? Nah, proses itu atau langkah-langkah yang kamu lakukan itu termasuklah prosedur. Prosedur kamu masuk ke SMP Metodis ini, itulah langkah-langkah. Sudah, anakku? Nah, kita kembali ke teks prosedur. Ya, itu proses prosedur ketika kamu mendaftar. Nah, karena kita berbasis teks di bahasa Indonesia, mulai kamu kelas 7 kita berbasis teks kan, anakku? Iya. Teks yang kita bahas. Nah, itu sekarang pembelajaran kita adalah teks prosedur. Nah, anak-anak MEM, dari langkah per langkah nanti, ya, dari situ nanti harus anak-anak MEM dapat menyimpulkan, ya, dapat menyimpulkan apa yang pertama, anakku, di dalam setiap pertama pertemuan teks baru, apa yang pertama yang harus kamu dapat simpulkan dari kegiatan kita nanti sepanjang ya, adalah makna atau pengertian apa, anakku? Dari hasil kerjamu itu kita harus bisa menyimpulkan apa itu yang disebut dengan teks prosedur. Oke, baik. Nah,
yang pertama. Ya. Oke, sudah dibuka bukunya anakku? Sudah. Anak-anak saya akan membacakan paragraf pertama, anak-anak ikuti dalam hati. Oke. Apabila saya tunjuk untuk melanjutkannya, dapat melanjutkannya. Oke. Pernahkah kamu menggunakan layanan pesan antar? Pernah nggak? Pernah. Kalau memang nggak pernah. Oke. Lanjut. Bagaimana layanan tersebut bekerja? Nah, layanan pesan antar adalah salah satu layanan jasa yang memberikan kemudahan bagi pelanggan. Pesanan tersebut diterima kemudian diantar dari suatu tempat makan ke rumah atau tempat pelanggan tersebut berada. Biasanya penggunaan layanan pesan antar tersebut menggunakan suatu sistem panggilan siaga. Lanjutkan Stefano. Sistem ini diwujudkan dalam sebuah aplikasi. Dalam aplikasi tersebut, pelanggan bisa memilih menu makanan dan minuman sekaligus diantarkan ke rumah. Zaman makin canggih. Generasi muda lebih memilih layanan pesan antar sebagai alternatif karena lebih efisien pada jam kerja yang padat. Namun, selain memudahkan, layanan pesan antar tentunya memiliki kekurangan. Karena berupa teknologi baru, belum semua orang paham tentang prosedur penggunaan canggihnya layanan tersebut. Nah, dalam pembelajaran ini, kamu akan belajar banyak hal tentang cara melakukan sesuatu sesuai prosedur. Ini tentu termasuk cara memesan melalui layanan pesan antar. Selain itu, kita juga akan belajar memahami prosedur berisi ketentuan hukum. Apa sajakah ketentuan hukum yang dimuat prosedur? Apa akibatnya jika salah membaca suatu prosedur hukum? Ayo kita bersuri bersama dalam bab ini. Oke, lanjut halaman 33. Silakan baca. Yuli. Mengeksplorasi dan mengevaluasi tutorial dalam sebuah media. Ya. Pada era digital, penyebaran informasi lebih cepat disampaikan melalui jaringan internet. Jaringan tersebut terdapat pada media elektronik seperti televisi, smartphone, atau ponsel pintar dan sebagainya. Dalam jaringan internet, tentunya merupakan suatu kebutuhan utama seseorang dalam mencari informasi. Salah satu informasi yang perlu disebarkan adalah sebuah tutorial. Dalam tutorial tersebut, kita akan mendapatkan informasi yang jelas untuk melakukan sesuatu. Informasi dijelaskan dalam suatu panduan yang disebut sebagai teks prosedur. Nah, apa saja informasi yang dapat kita peroleh dari teks tersebut? Lakukanlah kegiatan berikut untuk mengetahuinya. Oke, baik. Nah, di kalimat terakhir di paragraf pertama dikatakan, apa sajakah informasi yang dapat kita peroleh dari teks tersebut? Ya kan? Apa saja? Nah, begini anak-anak PEN, sebelum kita lebih dalam lagi membahas mengenai teks tersebut. Ya. Nah, ketika anak-anak PEN di kelas 7 belajar yang namanya teks prosedur, kita lebih fokus ke hal apa ya prosedurnya? Waktu kelas 7 belajar teks prosedur. Ayo, tunjuk tangan. Ayo, siapa yang masih ingat? Kita berfokus mengenai apa ya ketika belajar teks prosedur di kelas 7? Silakan Stefano. Cara membuat sesuatu. Iya, cara membuat sesuatu. Ingat anak-anak men, di akhir pembelajaran kita nanti kita harus menyimpulkan apa itu makna atau pengertian dari teks prosedur. Nah, ulang dulu dari Stefano apa anakku ketika kelas 7? Cara membuat sesuatu. Iya, cara membuat sesuatu. Ingat, garis bawahi, cara membuat sesuatu. Oke. Nah, dari apa yang sudah kita baca sedikit dari pemahaman mengenai penjelasan prosedur, ya. Dari tujuan pembelajaran ini juga dikatakan mengeksplorasi dan mengevaluasi tutorial dalam apa nak? Dalam tujuan pembelajaran kita itu yang pertama di bagian A, halaman ketiga. Apa tujuan pembelajarannya? Mengeksplorasi dan mengevaluasi tutorial dalam sebuah media. Kalau di kelas 7 kamu cara apa tadi katakan Stefano?
ya kan? Nah, di dalam proses M-Banking ini kan ada proses tahap bertahap. Yang terlebih dahulu adalah masukkan dulu apanya? PIN-nya, paspornya, ya kan? Masukkan, terus proses lagi, ini lagi yang dilakukan. Terus yang terakhir PIN, ketika mau benar-benar sudah pas, itu tujuannya PIN lagi masukkan, ya kan? Ya kan? Proses itu kan aku, langkah-langkah itu kan aku. Apalagi yang kalian pahami di dalam media sosial, ada prosesnya. Game, ada kan? Gojek? Oke. Nah, yang lebih apa dalam dirimu itu adalah game kan? Nah, game apa lagi yang mempunyai proses? Ada Free Fire, apa lagi? Mobile Legends, apa lagi? PUBG Mobile. PUBG Mobile. Macam, ya kan? Nah, yang sehari-hari selalu kamu lakukan ada proses kan? Iya. Sebelum kamu melakukan permainan Mobile Legends ini, apa yang pertama kamu lakukan? Tanya satu orang, Brian. Ya, apa nak? Membuat akun. Membuat akun. Proses yang pertama, prosedur yang pertama di dalam bermain mobile. Apa lagi aku? Memasukkan email. Memasukkan email. Apa lagi? Membuat nickname. Ah? Membuat nickname nama. Nickname nama dan seterusnya. Ada proses di situ kan nak? Itu dia. Ingat, sudah harus ada ya di dalam pikiranmu ya. Prosedur itu apa? Oke. Nah, kita lanjut. Oke, di kegiatan yang pertama yang ada di bukumu halaman 30. Anak-anak, tujuan atau judul yang pertama di situ adalah apa nakku? Judulnya? Apa Keren? Baca dulu sekali lagi tujuannya di kegiatan pertama Keren. Kegiatan pertama tujuannya? Iya, berlatih berpikir kritis dalam menyimak teks prosedur. Dan menyimak. Iya, menyimak. Oke, lanjut tujuan pembelajarannya. Iya, mengeksplorasi, mencari tahu dari apa yang akan saya perdengarkan nanti melalui audio. Anak-anak MEM harus dapat menyimak atau mencari tahu informasi apa yang disampaikan di dalam audio yang akan saya perdengarkan lewat ini. Sudah? Oke anak-anak MEM, jadi tugasmu adalah menyimak dengan baik teks prosedur yang akan saya perdengarkan. Oke. Nah, sesudah kamu nanti menyimak anak-anak MEM, ya, kegiatan apa yang kamu lakukan adalah mengisi LK yang saya bagi ini, sesuai dengan informasi dari apa yang kamu simak. Karena tujuan pembelajaran kita adalah mengeksplorasi atau mencari tahu atau menyimak informasi dari tutorial media sosial. Jelas nakku? Jelas. Silakan dulu ketua kelas bagi dulu ini per kelompok. Dapat ini satu-satu per kelompok. Angket. Oke, silakan. Dapat satu-satu. Satu-satu per orang. Oke, sembari ketua kelas membagi anketnya. Ini kan kita sudah berkelompok, ya. Ini saya bagi 5 kelompok, ya. Nanti anak-anak MEM berkelompok saya akan tugaskan satu kelompok untuk persentase ke depan, ya. Saya harap anak-anak MEM yang lain nanti kalau temannya sudah selesai mempersentase, anak-anak MEM boleh bertanya dari apa yang disampaikan oleh teman. Oke, sudah? Silakan ketua kelas.
kegiatan kita yang pertama adalah menyimak teks prosedur. Dari apa yang kamu simak, kamu harus menemukan informasi dari apa yang kamu dengarkan, dari audio yang saya perdengarkan, untuk menjawab pertanyaan dari LK yang saya berikan. Jelas? Jelas, Lek. Dengarkan baik-baik. Catat informasi-informasi yang penting untuk menjawab pertanyaan tersebut. Silakan dibuat di buku kurang. Oke? Saat ini, anak usia 17 tahun ke bawah sudah bisa membuat rekening tabungan di bank. Meskipun masih menggunakan identitas orang tua sebagai pengawas kepemilikan rekening anak, hal tersebut menjadikan para anak tak perlu lagi menunggu usia legal untuk bisa menabung uang mereka di bank. Di antara kita, pastinya juga ingin membuka rekening tabungan di bank agar kita tidak menggunakan repot membongkar dan memberi caranya apabila tabungan kita sudah terisi penuh. Maka, bacalah langkah-langkah berikut agar kita bisa memahami bagaimana prosedur membuka rekening tabungan anak yang masih berusia 17 tahun ke bawah. 1. Sebaiknya kita menyiapkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan seperti akte kelahiran, kartu keluarga, dan KTP orang tua. 2. Mempersiapkan uang tunai untuk setahun awal sesuai dengan ketentuan minimum masing-masing produk dalam masing-masing bank. 3. Datang ke kantor bank bersama orang tua. Orang tua akan diminta untuk mengisi dan menandatangani formulir tabungan. 4. Ambil atau minta nomor antrean pada penjaga bank untuk mengantri ke customer service. 5. Tunggu antrian hingga di counter. Semuanya baik. Customer service maksud dan tujuan membuka rekening tabungan anak. 7. Customer service akan mengarahkan komputer pembayaran yang tersedia. Dengan penjelasan customer service tersebut, beberapa bank biasanya menawarkan tabungan julian khusus untuk anak-anak di bawah 17 tahun. 8. Jika semua sudah dijelaskan, silakan tanyakan jika ada yang kurang jelas, seperti biaya administrasi, fasilitas seperti ATM, internet banking, mobile banking, dan lain-lain, dan saldo minimum tabungan. 9. Pilih produk yang ingin dibuat. Customer service akan memberikan formulir aplikasi pembukaan rekening yang harus diisi. Formulir ini isinya alamat identitas diri kita, seperti nama, telepon, tanggal lahir, alamat rumah, sekolah, nomor induk gardu, dan tanda tangan. Persiapkan juga salah satu nama saudara yang tidak sama dengan kita, alamat, beserta nomor teleponnya untuk data keluarga darurat dan dapat dihubungi oleh bank, serta fotokopi akte kelahiran dan fotokopi kartu identitas orang tua. Isi slip secara tunai dan serahkan uang pada customer service. 10. Setelah diproses, customer service akan menjadi buku tabungan. Jika tabungan kita memiliki fasilitas ATM, customer service akan menggunakan kartu ATM atau anjuran tunai mandiri. 11. Selesai. Sekarang kamu sudah memiliki rekening tabungan di bank bersama dengan bukunya. Oke, baik. Sudah kamu menyimak teks prosedur. Teks prosedur apa yang kamu semua itu, nakku? Mengenai apa? Apa? Membuat apa? Hah? Membuka rekening atau apa? Hah? Membuka rekening? Coba satu orang dulu, Yuli apa? Iya, membuka rekening anak atau pelajar lah ya, di bawah umur 17 tahun. Kalau di situ ya belum mempunyai KTP, tentu ada proses-proses. Ada prosedurnya. Oke, baik anak-anak. Dari
silakan kamu kerjakan. Ya, silakan kamu kerjakan. Waktunya, ya, tadi sudah saya bilang, informasi-informasi penting sesuai dengan apa yang diminta dari kegiatan satu itu, silakan kamu buat di buku buram itu, biar lebih cepat, ya kan? Karena kamu menyimak, mendengar, ya. Oke, silakan saya kasih waktu 10 menit dari sekarang. Saya kasih waktu 10 menit dari sekarang. Oke, silahkan. Silahkan. Nah, 10 menit dari sekarang. Paling lama 15 lah. Kan? Sudah? Silakan yang baik, jangan asal-asal, Kevin. Ya. Gak ada yang susah kan? Ada. Ada yang susah di situ nak yang mau dikerjakan? Ada. Ya, sehat. Soal yang pertama itu
ya. Satu masing-masing kelompok. Ya, yang akan kamu tempel di punya siapa? Hasil kerjamu. Punya siapa nanti yang mau tempel silakan. Perwakilan saja, nggak usah semuanya. Satu saja. Di atas ya, di atas ditempel ya. Di atas. Oke? Sudah? Ini punya siapa yang ditempel nanti? Cepat. Kelompok 2. Ya. Kelompok 5. Oke. Kelompok
tujuan yang ingin disampaikan penulis dalam teks tersebut? Jawabannya yaitu memberi informasi kepada khalayak tentang cara pembukaan rekening untuk anak di bank dan memberi informasi kepada anak tentang cara pembukaan rekening khusus pelajar di bank. Nomor 2, dokumen apa saja yang dibutuhkan dalam pembukaan rekening untuk anak? Yang dibutuhkan hanyalah akta kelahiran dan KTP orang tua. Oke. Nomor 3, karakteristik yang tercermin dalam teks prosedur yang telah kau simak adalah keseluruhan jawaban tersebut benar. 1. Dalam teks prosedur terdapat langkah, urutan langkah bersifat logis, isi teks bersifat informatif, informasi yang disajikan bersifat universal. Nomor 4, hal yang tidak perlu dipersiapkan saat membuka rekening tabungan anak adalah surat keterangan dari sekolah. Ya. Nomor 5, apa saja yang biasa ditanyakan oleh customer service kepada nasabah saat akan membuka rekening. Customer service akan menanyakan apa maksud dan tujuan kita dalam membuka rekening bank dan apakah kita mau membuka rekening junior untuk anak di bawah 12 tahun. Segitu saja jawaban untuk kami. Oke, apakah ada yang perlu ditanyakan atau yang belum jelas untuk kelompok 3 yang diwakili oleh Stefano? Ada? Jelas ya? Silakan Stefano, terima kasih. Silakan duduk kembali. Yuk, ya, lihat lembar jawaban anak-anak mem masing-masing. Apakah sudah semuanya sesuai kita bahas bersama? Oke, kita bahas bersama. Oke, kegiatan 1 ya. Di situ tujuan pembelajarannya yang pertama tadi adalah mengeksplorasi dan mengevaluasi informasi. Informasi apa yang kamu dapat dari teks prosedur yang berjudul membuka rekening bagi pelajar. Oke, yang pertama pertanyaannya adalah tujuan yang ingin disampaikan penulis dalam teks tersebut adalah ada berapa poin aku? Kita anggap itu kotak-kotak itu adalah A, B, C, D. Ya kan di sini boleh jawabannya lebih dari 1. Ada berapa poin jawabannya? 2. Ya, yang mana saja tuh yang A, B, C, atau D? Yang B dan C itu yang pas ya. Memberikan informasi kepada saya tentang cara pembukaan rekening untuk anak di bank. Yang kedua, memberi informasi kepada anak tentang cara menggunakan rekening di bank. Itu yang benar. Oke, untuk anak pelajar. Oke, jelas? Oke, lanjut. Yang kedua, apa di situ pertanyaannya? Dokumen apa saja yang dibutuhkan dalam pembukaan rekening anak? Ya, di situ ada pernyataan 4. Ya, ada pernyataan 4. Kamu tinggal disuruh di situ membuat benar, salah. Nah, pernyataan pertama, akte kelahiran, benar apa salah? Yang kedua, buku nikah. Dan anak pelajar, apakah sudah menikah? Belum. Ya, jadi salah. Terus pernyataan ketiga, KTP orang tua. Sesuai prosedur yang kamu dengar tadi adalah kalau anak pelajar atau anak di bawah umur 17 itu membutuhkan hanya KTP orang tua. Oke, yang keempat, sertifikat tanah. Apa kamu dari utang pakai sertifikat, ya kan? Oke, ada yang salah di situ? Benar semua? Oke, good. Yang ketiga, karakteristik yang tercermin dalam teks prosedur yang telah kamu simak adalah ada 4 juta pernyataan. Di situ juga kamu menentukan benar Oke, pernyataan pertama, dalam teks prosedur terdapat langkah-langkah, benar atau salah? Iya, namanya prosedur atau proses. Ada langkah. Ingat, tadi saya bilang di awal. Di akhir anak-anak mem harus dapat menyimpulkan makna atau pengertian teks. Oke. Pernyataan yang kedua, urutan langkah bersifat logis.
Oke, kelompok 5 80. Ini kelompok 2. Kelompok 2 mendapatkan nilai 100. Oke. Sudah siap-siap ya anaknya? Kelompok berapa lagi nih yang belum ngantar ini ya? Masih ada yang belum ngantar kelompoknya? Hah? Tadi ada 2 yang benar semuanya. Ada 2 kelompok. Oh, ya udah nanti yang dapat lagi ya. Kenapa jadi 80 di situ benar 4? Nih, kelompok 4 80. Jadi kelompok berapa ini? Yang ada sedikit nanti kelompok berapa? Ini. Oke, baik, sudah. Berarti udah masuk ke situ. Ada masuk ke situ kelompok 3? Hah? Mana punya kalian? Kita ada di sini. Sudah kembalikan di situ. Oke. Iya. Baik. Nah, mari kita simpulkan. Kelompok berapa yang dapat menyimpulkan apa itu makna dari teks prosedur. Silakan makna dari teks prosedur. Nah, ada teks prosedur. Ayo, kelompok berapa? Silakan cerita. Kelompok berapa ya? Silakan Gabriela. Apa itu makna atau pengertian dari teks prosedur? Silakan. Apakah? Dengarkan sama-sama. Oke, tepuk tangan dulu.
Sudah? Oke, baik, selesai ya. Nah, sekali lagi kita baca dulu bersama-sama. Teks prosedur adalah oke, baik. Ya, ada yang belum paham dari yang kita pelajari hari ini, Nakku? Ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Berarti bisa dipahami semua ya, Nak ya, mengenai kegiatan kita hari ini? Oke, bisa ya. Oke. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, Mem yang bertanya. Ya, Mem yang bertanya. Dari pelajaran kita hari ini, ya, yang dimana akhir dari pembelajaran ini kita harus dapat menyimpulkan apa itu makna atau pengertian dari teks prosedur. Dari kegiatan kita yang pertama adalah mengeksplorasi atau mengevaluasi informasi dari tutorial apa? Tutorial apa, Nakku? Hah? Tutorial apa? Media sosial. Oke, inilah dia lakukan, membuat, ya. Kalau di dalam kelas 9 itu teks prosedurnya di dalam apa? Membuat atau melakukan? Iya, melakukan. Oke. Mudah-mudahan apa yang sudah kita terima hari ini dapat dicerna dengan baik. Nah, dari proses ini, dari pengerjaan yang kamu lakukan atau yang kamu kerjakan tadi, poinnya, tingkat kesulitannya, kalau saya kasih poinnya 1 sampai 5, di mana yang beradanya? Hah? Gak ada? Kelompok 3 nggak ada tingkat kesulitannya. Gampang.